Selamat datang kembali di Sinyal Misteri. Malam ini saya ingin Anda melihat baik-baik benda yang ada di tangan saya. Atau setidaknya bayangkan sebuah benda kecil yang berkilau di bawah cahaya rembulan namun membawa beban kutukan berabad-abad. Banyak dari kita percaya bahwa menemukan harta karun di tanah tak bertuan adalah sebuah keberuntungan besar, sebuah jawaban atas doa-doa kemiskinan kita. Namun apa yang dialami oleh keluarga yang akan kita bahas malam ini adalah bukti nyata bahwa ada beberapa benda di dunia ini yang memang ditakdirkan untuk tetap terkubur, tidak tersentuh, dan terlupakan oleh waktu. Kisah ini dimulai di sebuah pinggiran hutan yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai Tanah Merah, sebuah area yang dihindari bahkan oleh pemburu paling berani sekalipun. Sang ayah, seorang pria yang terobsesi dengan detektor logam dan sejarah kuno, menemukan sebuah anomali di bawah akar pohon beringin raksasa yang tampak seperti tumpukan nisan batu yang sudah hancur tak berbentuk. Di titik itulah detektornya menjerit nyaring, menandakan adanya logam mulia di kedalaman yang tidak lazim. Dengan penuh nafsu, ia menggali tanah hitam yang berbau busuk tersebut, mengabaikan fakta bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga nafasnya berubah menjadi kabut putih. Di bawah kedalaman 1 meter, ia menemukan sebuah kotak kayu jati yang sudah hampir hancur dimakan usia, dan di tengah reruntuhan kayu itu tergeletak satu keping koin emas murni dengan ukiran wajah prajurit yang tampak menderita. Ia tidak tahu bahwa koin itu adalah tindih, sebuah tumbal penjaga gaib yang diletakkan di atas makam seorang prajurit yang dipancung karena pengkhianatan. Begitu jemarinya menyentuh permukaan dingin koin itu, sebuah dentuman keras terdengar dari dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Tanpa rasa takut, ia mengantongi koin tersebut dan membawanya pulang ke rumah, ke tengah keluarganya yang sedang terlelap damai. Ia tidak menyadari bahwa di belakang punggungnya, saat ia berjalan meninggalkan hutan, sebuah sosok tinggi besar tanpa kepala perlahan bangkit dari lubang galiannya, melangkah keluar dengan suara tulang yang retak, mengikuti bau darah dan aroma logam yang kini melekat pada pakaian sang ayah. Malam itu, di rumah mereka yang biasanya hangat, kegelapan mulai merayap naik dari celah-celah lantai, membawa serta bau kamboja busuk dan tanah makam yang basah, menandakan bahwa pemilik asli koin itu telah datang untuk menagih kembali apa yang telah dicuri, dan ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan pengganti yang setimpal dari darah keluarga tersebut. Kegembiraan sang ayah saat memamerkan koin emas itu di meja makan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Ia meletakkan koin itu tepat di tengah meja, di bawah lampu gantung yang tiba-tiba berkedip tidak stabil, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak sendiri di dinding ruang makan. Sang istri yang memiliki intuisi lebih tajam merasakan mual yang luar biasa begitu melihat koin itu. Baginya, benda itu tidak memancarkan kemewahan, melainkan aroma kematian yang menusuk indera penciuman. Udara di dalam rumah yang biasanya hangat oleh tawa anak-anak mendadak berubah menjadi lembab dan pengap, seolah-olah dinding rumah mereka baru saja dilapisi oleh tanah kuburan yang basah. Saat malam kian larut dan seluruh anggota keluarga mencoba untuk tidur, keheningan rumah itu pecah oleh suara yang tidak masuk akal. Dari dalam laci meja rias tempat koin itu disimpan, terdengar suara cakaran yang konsisten, seolah ada kuku-kuku tajam yang mencoba menggali jalan keluar dari dalam kayu jati yang keras. Sang ayah terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun saat ia memeriksa laci tersebut, ia menemukan koin itu dalam keadaan yang sangat aneh. Logam emas yang seharusnya kering, kini tertutup oleh cairan kental berwarna hitam yang berbau karat besi dan nanah. Ketika ia mencoba mengelapnya, ia mendengar bisikan parau yang seolah bergema langsung di dalam tengkoraknya. Sebuah suara tanpa pita suara yang menggeramkan kata-kata dalam. Teror tidak berhenti ing situ. Di kamar sebelah, sang anak bungsu mulai mengigau hebat, menunjuk-nunjuk ke arah jendela yang tertutup rapat, berteriak bahwa ada orang besar yang tidak punya wajah sedang berdiri di luar, mengetuk kaca dengan kepala yang ia tenteng di tangannya sendiri. Begitu sang ayah berlari menuju jendela, ia tidak menemukan siapapun.
Namun ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di permukaan kaca jendela yang berembun karena hawa dingin yang tidak wajar, terdapat bekas telapak tangan raksasa yang berlumpur, tertempel dari sisi luar, seolah-olah entitas itu sedang mencoba mengukur kekuatan kaca sebelum menghancurkannya. Di saat yang sama, bau bunga Kamboja yang sudah membusuk mulai memenuhi kamar, semakin pekat dan menyesakan, sementara bayangan hitam di sudut ruangan perlahan-lahan mulai memadat, membentuk siluet raksasa yang bahunya hampir menyentuh langit-langit, berdiri diam tanpa kepala, menunggu momen yang tepat untuk menyeret siapapun yang telah berani mengusik tidurnya yang tenang di liang lahat. Pagi harinya tidak membawa harapan. Justru fajar menyingsing dengan atmosfer yang lebih kelam dari malam sebelumnya. Sang ayah, yang kini didera ketakutan luar biasa, memutuskan untuk membuang koin itu ke sungai deras yang terletak beberapa kilometer dari rumah mereka. Ia melemparkannya sekuat tenaga, melihat logam terkutuk itu tenggelam ke dalam pusaran air keruh, berharap segara teror yang menghantui keluarganya ikut hanyut terbawa arus. Namun, saat ia melangkah kembali ke dalam rumah, ia mendapati istrinya berdiri mematung di depan meja makan dengan wajah sepucat kain kafan. Di sana, di atas permukaan meja yang kering, koin emas itu telah kembali, namun kali ini ia tidak sendirian. Koin itu tergeletak di tengah genangan lumpur hitam yang pekat, dikelilingi oleh belasan kelopak bunga Kamboja yang masih segar, seolah baru saja dipetik dari pemakaman. Sang istri gemetar hebat sambil menunjukkan lehernya. Di sana terdapat bekas cengkraman tangan raksasa yang membiru, membentuk pola 5 jari yang sangat besar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba mencekiknya saat ia sedang menyiapkan sarapan. Sadar bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pencuri biasa, sang ayah mencoba membakar koin itu menggunakan gas obeng di bengkel belakang rumahnya. Namun api biru yang sangat panas sekalipun tidak mampu membuat logam itu memerah. Justru, saat api menyentuh koin, terdengar jeritan melengking dari seluruh sudut rumah, suara teriakan yang begitu memekakan telinga hingga kaca-kaca jendela mulai retak 1000. Dalam kepanikan yang memuncak, mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobil. Namun mesin kendaraan itu mati total, seolah seluruh dayanya telah dihisap habis oleh kekuatan gaib. Saat mereka memandang ke arah kaca spion, mereka melihat sosok prajurit tanpa kepala itu berdiri tegak di tengah jalan, menghalangi gerbang keluar, dengan tangan yang terjulur ke depan seolah meminta sesuatu yang telah diramdas darinya. Udara di sekitar mobil mendadak dipenuhi oleh suara gemerincing logam dan langkah kaki berat yang menggetarkan aspal. Sang ayah baru menyadari satu hal yang mengerikan. Koin itu bukan hanya benda mati, melainkan jangkar gaib yang telah mengunci koordinat rumah mereka ke alam barzah. Mereka tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Rumah mereka kini telah menjadi bagian dari makam kuno yang tidak terlihat. Sebuah ruang antara di mana sang prajurit tanpa kepala adalah penguasanya. Dan mereka hanyalah tumbal yang tinggal menunggu waktu untuk diseret masuk ke dalam liang lahat yang sama. Matahari mulai terbenam dengan warna merah darah yang tidak wajar. Seolah alam semesta pun sedang berduka atas apa yang akan terjadi di rumah itu. Pintu-pintu terkunci dengan sendirinya, bukan oleh kunci logam, melainkan oleh kekuatan tak terlihat yang membuat gagang pintu terasa sedingin es saat disentuh. Sang ayah mencoba mendobrak pintu keluar dengan kapak, namun setiap hantaman kapak itu hanya menghasilkan suara dentuman logam yang berat, seolah ia sedang mencoba menghancurkan dinding baja setebal 1 meter. Di dalam ruang tengah, suasana menjadi semakin mencekam saat bayangan hitam mulai merayap keluar dari bawah furniture, memanjang dan membentuk pusaran kegelapan di tengah ruangan. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang menggunakan sepatu pelindung logam terdengar menggema di lorong lantai atas, lambat dan berirama, menciptakan getaran yang menjatuhkan bingkai-bingkai foto keluarga hingga hancur berkeping-keping. Sang istri berteriak histeris saat melihat foto pernikahan mereka di dinding perlahan-lahan berubah. Wajah sang suami di dalam foto itu tampak membusuk dan menghitam, sementara kepalanya perlahan-lahan menghilang, menyisakan noda darah kering yang menutupi gambar tersebut. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, mereka berkumpul di sudut ruang tamu,
memegang senter yang cahayanya mulai meredup dan berkedip-kedip, seiring dengan munculnya kabut hitam yang berbau busut. Dari arah dapur, terdengar suara benda-benda logam yang dilempar dengan keras, diikuti oleh penampakan sosok tinggi besar yang mulai memadat di koridor yang gelap. Itu adalah dia, sang pemilik koin, berdiri dengan tinggi hampir mencapai langit-langit, mengenakan jubah perang yang compang-camping dan bersimbah darah yang masih segar. Meskipun tidak memiliki kepala, entitas itu seolah menatap langsung ke arah mereka, memberikan tekanan mental yang membuat dada terasa sesak dan tulang-tulang terasa seperti akan remuk. Cairan hitam yang kental mulai menetes dari lubang leher yang menganga di pundaknya, jatuh ke lantai dengan suara plak yang mengerikan, dan setiap tetesannya membakar permukaan lantai seperti asam yang kuat. Sang prajurit itu mengangkat tangannya yang besar dan berlumpur, menunjuk tepat ke arah saku celana sang ayah di mana koin itu disimpan. Dan saat itu juga, seluruh lampu di rumah meledak secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total bersama sesosok maut yang hanya berjarak beberapa langkah dari jangkauan tangan mereka. dalam kegelapan total yang menghimpit. Sang ayah merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan koin emas itu yang kini terasa sangat panas, seolah baru saja diambil dari kawah api neraga. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, ia mencoba melemparkan koin itu ke arah kaki sosok tanpa kepala tersebut, berteriak memohon agar entitas itu mengambil kembali miliknya dan meninggalkan keluarganya dalam kedamaian. Namun, alih-alih mengambil koin itu, sosok prajurit tersebut justru mengeluarkan suara geraman parau yang menggetarkan fondasi bangunan. Sebuah suara yang seolah keluar dari sisa-sisa tenggorokan di dalam lubang lehernya yang menganga. Koin yang jatuh di lantai tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan percikan api hijau dan asap hitam yang membentuk pusaran di udara, hingga akhirnya logam itu pecah menjadi butiran pasir hitam yang halus. Pada saat itulah mereka menyadari kesalahan fatal mereka. Koin itu bukan sekadar harta, melainkan segel pengikat jiwa. Dengan hancurnya koin tersebut, kontrak antara sang prajurit dan dunia manusia telah diputus secara paksa, dan ia kini membutuhkan wadah fisik baru untuk tetap tinggal di dunia ini. Sang istri berteriak saat melihat bayangan sang suami di dinding perlahan-lahan ditarik dan menyatu dengan bayangan raksasa sang prajurit tanpa kepala. Suhu ruangan merosot hingga di bawah titik beku, membuat dinding-dinding rumah ditutupi oleh lapisan es tipis yang bercampur dengan lendir hitam. Sang ayah Tiba-tiba merasa lehernya seperti terjerat oleh kawat berduri yang tak terlihat. Tubuhnya terangkat ke udara, kaki-kakinya menendang hampa saat ia diseret secara paksa menuju koridor gelap tempat sosok itu berdiri. Cahaya senter yang mereka miliki meledak, menyisakan kegelapan pekat yang hanya dihiasi oleh sepasang mata merah yang tiba-tiba muncul di dada sang prajurit. Sepasang mata yang penuh dengan kebencian dan penderitaan selama ratusan tahun. Jeritan sang ayah perlahan berubah menjadi suara cekikan yang mengerikan, diikuti oleh suara patahan tulang yang sangat keras, seperti dahan pohon besar yang tumbang di tengah badai. Sang istri dan anak-anaknya hanya bisa meringkuk di sudut, menutup telinga mereka rapat-rapat saat bau tanah makam yang menyengat bercampur dengan bau darah segar yang membanjiri lantai, menyadari bahwa malam ini rumah mereka bukan lagi tempat tinggal, melainkan liang lahat baru bagi kepala keluarga mereka yang telah berani mengusik tidur panjang sang penjaga makam kuno. Keheningan yang terjadi setelah suara patahan tulang itu jauh lebih mengerikan daripada suara teriakan manapun. Saat sang istri memberanikan diri menyalakan pemantik api kecil, ia melihat pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Sang suami tidak lagi tergantung di udara, melainkan berdiri mematung di tengah ruangan dengan posisi tubuh yang kaku dan tidak wajar. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Kulitnya berubah menjadi abu-abu pucat seperti mayat yang sudah terkubur berminggu-minggu, dan matanya hanya menyisakan bagian putih yang kosong. Seolah seluruh kesadarannya telah disedot habis ke dalam kehampaan. Sang ayah kini tidak lagi merespons panggilan namanya. Ia hanya berdiri menghadap dinding sambil menggumamkan bait-bait puisi kematian dalam bahasa yang tidak dikenal.
Sementara itu, arsitektur rumah mereka mulai mengalami distorsi yang mustahil secara logika. Lorong-lorong rumah yang seharusnya pendek kini tampak memanjang hingga puluhan meter, dengan pintu-pintu yang berubah menjadi nisan batu raksasa yang tertata rapi di sepanjang dinding. Lantai kayu yang mereka pijak perlahan-lahan berubah menjadi tanah merah yang gembur dan basah, di mana akar-akar pohon beringin mulai tumbuh menembus celah-celah ubin, melilit kaki mereka dengan cengkraman yang dingin. Sosok prajurit tanpa kepala itu kini tidak lagi berdiri di kegelapan. Ia mulai menyatu dengan bayangan sang ayah, menciptakan siluet ganda yang mengerikan di dinding yang kini berlumuran cairan hitam. Udara di dalam rumah terasa semakin tipis dan berdebu, penuh dengan partikel abu yang berterbangan seperti sisa-sisa pembakaran mayat. Setiap kali sang istri mencoba mendekati suaminya, ruangan itu seolah bergeser, menjauhkan mereka secara paksa dalam labirin ruang yang tak berujung. Ia menyadari bahwa rumah ini telah sepenuhnya tertelan ke dalam alam barzah, sebuah dimensi transisi di mana waktu berhenti berputar dan hukum manusia tidak lagi berlaku. Mereka kini berada di dalam perut makam kuno itu sendiri, dan sang ayah sedang dipersiapkan untuk menjadi inang baru bagi sang prajurit tanpa kepala. Sebuah ritual pertukaran nyawa yang membutuhkan pengorbanan batin yang luar biasa dari orang-orang yang paling mencintainya. Ketakutan mencapai puncaknya saat sang istri menyadari bahwa bukan hanya suaminya yang telah berubah, tetapi anak-anak mereka pun mulai kehilangan pijakan pada realitas. Ruang tamu yang dulunya merupakan tempat mereka berkumpul dengan hangat, kini telah berubah menjadi labirin nisan batu yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit yang telah menghilang, digantikan oleh hamparan langit malam yang hitam pekat tanpa bintang tunggal pun. Tanah merah di bawah kaki mereka mulai bergerak-gerak, seolah-olah ada ribuan tangan yang mencoba mencakar jalan keluar dari kedalaman bumi. Sang ibu mencoba meraih tangan anak-anaknya, namun setiap kali ia menyentuh kulit mereka, ia hanya merasakan sensasi dingin yang membeku, sementara anak-anaknya hanya menatap kosong ke arah kegelapan dengan mulut yang bergerak-gerak tanpa suara. Tiba-tiba, dari balik deretan nisan batu kuno itu, terdengar suara bisikan masal yang tumpang tindih, suara-suara dari masa lalu yang menceritakan tentang pengkhianatan, pemancungan, dan dendam yang tak pernah padam. Sosok prajurit tanpa kepala itu kini muncul kembali, namun kali ini ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan hitam yang menyerupai pasukan perang yang cacat mulai muncul dari balik nisan-nisan tersebut, mengepung keluarga itu dalam lingkaran maut yang semakin menyempit. Sang ayah, yang kini sepenuhnya menjadi boneka gaib, perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah nisan terbesar yang ada di tengah ruangan, yang anehnya telah terukir. Nama, sang istri, dan anak-anaknya, dengan tanggal kematian hari ini. Aroma Kamboja yang membusuk kini bercampur dengan aroma kemenyan yang sangat kuat, menyumbat paru-paru dan membuat penglihatan mereka menjadi kabur. Setiap kali mereka mencoba berlari, tanah di bawah mereka terasa semakin lunak seperti rawa, menghisap kaki mereka lebih dalam ke dalam kuburan massal yang tersembunyi di bawah fondasi rumah mereka sendiri. Di titik ini, sang istri menyadari bahwa sang prajurit tanpa kepala tidak hanya menginginkan satu nyawa sebagai tebusan atas koin yang dicuri, melainkan ia ingin mengklaim seluruh garis keturunan mereka untuk menjadi penjaga abadi makamnya yang telah dinistakan. Kegelapan yang merayap kini mulai menutupi tubuh mereka, menyeret mereka perlahan namun pasti ke dalam lubang-lubang gelap yang menganga di antara nisan-nisan batu, sementara suara tawa parau yang tak berwujud bergema merayakan kemenangan kutukan yang baru saja menemukan korban barunya. Ketika kegelapan itu menyentuh kulit, rasanya bukan seperti bayangan, melainkan seperti minyak kental yang membakar dan meresap ke dalam pori-pori. Sang ibu berteriak saat melihat lengan anak-anaknya perlahan-lahan mulai ditumbuhi oleh tekstur yang mengerikan. Kulit mereka mengeras dan berubah warna menjadi perunggu berkarat, persis seperti material koin emas yang telah mereka hancurkan. Di bawah cahaya remang yang bersumber dari mata merah di dada sang prajurit, mereka bisa melihat pembuluh darah mereka sendiri menghitam, membentuk pola-pola ukiran kuno yang merambat naik menuju leher. Sang ayah, yang kini berdiri di atas nisan raksasa itu, mulai mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya, cairan yang sama dengan yang menetes dari leher sang prajurit tanpa kepala. Suasana di dalam labirin nisan itu menjadi semakin mencekam saat gravitasi seolah-olah menghilang. Benda-benda dari masa lalu rumah mereka, seperti mainan anak-anak dan pakaian, terbang berputar dalam pusaran angin dingin yang membawa bau amis darah tua. Suara bisikan yang tadinya lirih kini berubah menjadi teriakan kemarahan ribuan jiwa yang menuntut keadilan, menciptakan frekuensi yang membuat telinga mereka mulai berdarah.
Sang ibu mencoba membacakan doa-doa yang ia ingat, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pasir kering yang menyumbat tenggorokan. Sementara sang prajurit tanpa kepala semakin mendekat dengan langkah yang menghancurkan nisan-nisan kecil di sekitarnya. Setiap kali sang prajurit Melangkah, tanah di bawah kaki sang ibu meledak, mengeluarkan sisa-sisa tulang manusia dan persenjataan kuno yang sudah berkarat. Harapan untuk melarikan diri benar-benar sirna saat ia melihat ke arah pintu keluar yang seharusnya ada, namun yang ia lihat hanyalah dinding nisan yang tak berujung dan langit hitam yang kini mulai turun, seolah ingin menghimpit mereka dalam peti mati raksasa. Sang ayah kemudian mengulurkan tangannya yang sudah berubah menjadi cakar logam ke arah istrinya, dan dalam pandangan matanya yang kosong, sang istri bisa melihat pantulan dirinya sendiri yang perlahan-lahan kehilangan wajah. Kulitnya mulai merapat menutupi mata dan mulutnya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari pasukan tanpa wajah yang akan menjaga makam terkutuk itu selama-lamanya dalam kesunyian yang abadi. Kesunyian yang mematikan kini menyelimuti apa yang dulunya adalah ruang keluarga mereka. Cahaya kehidupan telah sepenuhnya padam, digantikan oleh pendar hijau pucat yang keluar dari celah-celah tanah merah yang kini menelan seluruh furnitur. Sang ibu merasakan sensasi mengerikan saat suaranya perlahan menghilang. Pita suaranya seolah membatu dan berubah menjadi logam dingin. Ia mencoba menjerit saat melihat anak-anaknya tidak lagi menangis. Wajah mereka kini telah menjadi rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut, menyerupai patung-patung penjaga makam kuno yang terbuat dari perunggu berkarat. Tubuh mereka berdiri kaku di antara barisan nisan. Tangan mereka menggenggam senjata-senjata karatan yang muncul secara gaib dari bawah tanah. Sang ayah, yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan kehendak sang prajurit tanpa kepala, angkat sebuah pedang kuno yang bilahnya terus meneteskan cairan hitam pekat. Setiap tetesan cairan itu yang jatuh ke tanah, melahirkan bayangan-bayangan baru yang menyerupai anggota keluarga mereka yang lain, menciptakan replika-replika kematian yang tidak berjiwa. Rumah itu sendiri kini bukan lagi sebuah bangunan, melainkan sebuah organisme hidup yang terbuat dari nisan dan tulang belulang. Dinding-dindingnya berdenyut seperti jantung yang sekarat, mengeluarkan suara erangan rendah yang memekakkan telinga. Sang ibu merasakan kakinya mulai mengakar ke dalam tanah, urat-uratnya berubah menjadi serat kayu beringin yang kuat, mengunci posisinya untuk Selamanya sebagai bagian dari pintu gerbang dimensi barzakh tersebut. Sang prajurit tanpa kepala mendekatinya, meletakkan tangannya yang besar dan dingin di atas pundaknya. Dan pada saat itu, memori tentang kehidupan manusianya mulai terhapus satu persatu, digantikan oleh memori perang dan pengkhianatan dari masa 500 tahun yang lalu. Ia tidak lagi melihat sebuah rumah, melainkan sebuah medan perang abadi, di mana ia ditugaskan untuk menjaga koin-koin emas yang terkubur di bawah sana. Harapan untuk diselamatkan telah musnah, karena siapapun yang mencoba mendekati area rumah itu dari dunia luar, kini hanya akan melihat sebidang tanah kosong yang ditutupi kabut abadi. Sementara di dalamnya, sebuah keluarga sedang menjalani hukuman mereka sebagai penjaga nisan yang tak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Saat kesadaran manusia sang ibu memudar, sebuah visi mengerikan meledak di dalam benaknya. Sebuah kilas balik paksa ke masa 5 abad silam yang menjelaskan mengapa koin itu begitu haus akan nyawa. Ia melihat medan perang yang hangus, di mana seorang prajurit setia dikhianati oleh rajanya sendiri hanya karena sekeping koin emas yang dianggap membawa keberuntungan abadi. Ia melihat prosesi pemancungan yang brutal di bawah pohon beringin yang sama tempat suaminya menggali dan bagaimana koin emas itu diletakkan di dalam mulut sang prajurit sebelum kepalanya dipisahkan dari tubuhnya sebagai segel kutukan. Energi kemarahan dari masa lalu itu kini mengalir deras ke dalam rumah mereka, merobek sisa-sisa realitas yang ada. Ruang tamu mereka kini sepenuhnya lenyap, digantikan oleh hamparan tanah lapang yang dipenuhi oleh ribuan kepala manusia yang tertanam di tanah. Semuanya menatap ke satu arah, ke arah keluarganya. Sang ibu merasakan tekanan yang luar biasa saat ia dipaksa untuk menyaksikan wujud asli dari sinyal misteri yang selama ini hanya menjadi nama bagi konten mereka. Sebuah frekuensi kematian yang kini beresonansi di setiap molekul tubuhnya.
Langit di atas mereka mulai terbelah, memperlihatkan pusaran awan hitam yang berbentuk seperti wajah-wajah yang menjerit kesakitan. Sang ayah, yang kini kulitnya telah sepenuhnya berubah menjadi tekstur nisan batu yang kasar, mulai mengukir simbol-simbol kuno di lantai menggunakan kuku-kukunya yang telah berubah menjadi belati hitam. Setiap simbol yang ia ukir mengeluarkan cahaya merah darah yang membakar udara, menciptakan portal-portal kecil yang memperlihatkan rumah mereka di dimensi manusia. Namun dalam keadaan kosong, berdebu, dan dipasangi garis polisi. Ia melihat dirinya sendiri di masa depan sebagai bayangan yang hanya bisa mengintip dari balik jendela, tidak mampu menyentuh dunia yang pernah ia cintai. Kesadaran bahwa mereka kini menjadi bagian dari legenda urban yang akan diceritakan oleh orang lain di masa depan memberikan rasa sakit psikologis yang lebih besar daripada siksaan fisik manapun. Sang prajurit tanpa kepala berdiri di pusat lingkaran simbol itu, mengangkat tangannya yang raksasa seolah sedang memimpin simfoni kematian. Sementara suara gemuruh dari bawah tanah menandakan bahwa makam kuno ini sedang bersiap untuk menelan rumah mereka sepenuhnya, menghapusnya dari sejarah dunia nyata untuk selamanya. Dalam sisa-sisa kewarasannya yang terakhir, sang ibu mencoba melakukan tindakan nekat. Ia merayap di atas tanah merah yang becek, mengabaikan akar-akar beringin yang terus mencoba melilit lehernya, demi meraih sebuah mushaf tua atau benda suci apapun yang mungkin tertinggal di bawah reruntuhan lemari kayu yang kini telah berubah menjadi tumpukan tulang. Namun, setiap kali ia menyentuh benda dari dunianya, benda itu langsung berubah menjadi abu hitam di bawah jemarinya yang mulai membatu. Ia menyadari bahwa di dimensi ini, keyakinan dan harapan adalah racun bagi entitas yang menguasainya. Sang prajurit tanpa kepala itu tiba-tiba berhenti bergerak dan seluruh suara bisikan di ruangan itu lenyap, menyisakan keheningan yang begitu pekat hingga suara detak jantung sang ibu terdengar seperti dentuman genderang perang. Tiba-tiba, waktu seolah-olah berputar mundur dengan kecepatan yang menyakitkan. Ia melihat suaminya kembali berdiri di depan lubang galian makam, memegang koin emas itu. Namun dalam sekejap mata, adegan itu berubah menjadi adegan pemancungan sang prajurit 500 tahun yang lalu. Sang ibu dipaksa merasakan tajamnya pedang yang menebas leher, rasa logam koin yang menyumbat tenggorokan, dan dinginnya tanah yang menutupi pandangannya saat ia dikubur hidup-hidup. Fenomena time sleep gaib ini terjadi berulang-ulang, menghancurkan persepsi waktunya hingga ia tidak tahu lagi apakah ia sedang berada di tahun 2026 atau di masa kerajaan kuno yang haus darah. Setiap siklus waktu yang lewat meninggalkan bekas luka fisik baru di tubuhnya. Goresan pedang, bekas jeratan tali, dan noda lumpur purba yang tidak bisa dibersihkan. Sang ayah, yang kini telah menjadi perpanjangan tangan sang prajurit, berdiri di atasnya sambil memegang nisan batu yang bertuliskan nama mereka semua, siap untuk menancapkannya ke dalam tanah, sebagai tanda berakhirnya eksistensi mereka sebagai manusia. Di langit-langit yang kini berupa pusaran energi hitam, muncul wajah-wajah leluhur mereka yang menangis tanpa air mata, memberikan peringatan yang terlambat bahwa darah yang sudah tumpah di tanah terlarang ini tidak akan pernah bisa ditebus dengan doa sesingkat apapun. Mereka kini bukan lagi korban, melainkan bagian dari bahan baku yang membangun keangkaran makam kuno tersebut. Terjepit dalam siklus penderitaan yang akan terus berulang. Setiap kali ada manusia lain yang berani mengusik ketenangan sang penjaga tanpa kepala. Siklus waktu yang terus berputar akhirnya berhenti pada satu titik yang paling mengerikan. Momen di mana identitas mereka sebagai keluarga benar-benar terhapus. Sang ibu mencoba memanggil nama anak-anaknya, namun yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan suara gesekan batu nisan yang berat dan dingin. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sisa-sisa rumah mereka mulai mencair dan menyatu menjadi sebuah singgasana raksasa yang terbuat dari jalinan akar pohon beringin, tulang belulang manusia, dan ribuan koin emas yang tampak seperti sisik naga yang berkarat. Sang prajurit tanpa kepala itu kini duduk di atas singgasana tersebut, sementara sang ayah berlutut di sampingnya sebagai pelayan abadi yang tidak lagi memiliki kehendak.
Seluruh ruangan kini dipenuhi oleh jutaan kelopak bunga Kamboja yang jatuh dari langit hitam. Namun, kelopak-kelopak itu tidaklah lembut. Mereka tajam seperti silet dan berbau seperti daging yang membusuk di bawah matahari. Setiap kelopak yang menyentuh kulit sang ibu meninggalkan sayatan kecil yang mengeluarkan cairan hitam kental, bukan darah merah. Ia merasa jiwanya seperti ditarik keluar melalui pori-pori kulitnya, digantikan oleh esensi kegelapan yang telah mendiami makam itu selama 5 abad. Tidak ada lagi rasa takut, yang tersisa hanyalah kepatuhan mutlak pada sang penguasa makam. Sang ibu melihat ke arah cermin yang entah bagaimana muncul di depannya, dan ia tidak lagi mengenali sosok yang ada di sana. Wajahnya telah mengeras menjadi topeng batu nisan yang kaku, dengan ukiran kuno yang menceritakan tentang dosa keserakahan manusia yang telah mencuri koin emas tindih. Anak-anaknya kini telah menjadi patung-patung kecil yang menghiasi kaki singgasana. Tangan mereka memegang obor dengan api hijau yang tidak memberikan panas, melainkan memancarkan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di titik ini, seluruh memori tentang dunia luar, tentang cahaya matahari, suara tawa di pagi hari, dan aroma masakan hanyalah bayangan samar yang terus memudar hingga hilang sepenuhnya. Mereka telah menjadi bagian dari ornamen kematian, pengisi keheningan di dalam perut bumi yang tidak akan pernah tersentuh oleh doa atau cahaya suci. Sang prajurit tanpa kepala mengangkat tangannya yang raksasa, memberikan isyarat bahwa ritual penyatuan telah usai, dan saat itulah lantai tanah di bawah mereka terbuka lebar, memperlihatkan liang lahat raksasa yang siap menampung seluruh eksistensi mereka untuk selama-lamanya. Kehampaan kini menjadi satu-satunya kenyataan yang tersisa. Saat lantai tanah merah itu terbuka lebang, tidak ada dasar yang terlihat, hanya pusaran kabut hitam yang berdenyut seirama dengan detak jantung sang prajurit tanpa kepala. Sang ibu merasakan tubuh batunya perlahan-lahan melayang, bukan karena gravitasi yang hilang, tetapi karena ia sedang ditarik masuk ke dalam rahim bumi yang haus akan nyawa. Di dalam liang lahat raksasa itu, ia melihat ribuan jiwa lain yang telah lebih dulu menjadi korban keserakahan. Mereka semua tertanam di dinding-dinding tanah seperti fosil yang hidup. Mata mereka yang kosong memancarkan cahaya redup yang membentuk konstelasi kematian di bawah tanah. Sang ayah, yang kini telah kehilangan seluruh fitur wajah manusianya, merangkak di dinding liang tersebut dengan gerakan yang patah-patah seperti serangga, membantu akar-akar beringin untuk melilit tubuh istri dan anak-anaknya lebih erat. Tidak ada lagi rasa sakit fisik, karena saraf-saraf mereka telah menyatu dengan jaringan gaib makam kuno ini. Mereka bisa merasakan setiap getaran langkah kaki manusia yang berjalan di atas tanah ribuan meter di atas mereka. Dan setiap getaran itu memicu kemarahan yang dingin di dalam dada mereka yang kini berisi batu. Sang prajurit tanpa kepala turun ke dalam liang dengan keagungan yang mengerikan. Jubah perangnya yang compang-camping menutupi seluruh pandangan mereka seolah menjadi kain kafan semesta. Di dalam kegelapan itu, sebuah kesadaran baru muncul. Mereka bukan lagi keluarga yang malang, melainkan sel-sel pertahanan dari sebuah organisme purba yang bertugas memastikan bahwa tidak akan ada lagi koin emas yang keluar dari tempat ini. Suara bisikan yang tadinya terdengar asing, kini menjadi bahasa ibu mereka, menceritakan rahasia-rahasia gelap tentang bagaimana cara menjerat jiwa manusia yang lewat melalui mimpi dan rasa penasaran. Rumah mereka di dunia atas kini telah sepenuhnya runtuh dan tertelan bumi, tidak menyisakan apapun kecuali sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi bunga Kamboja yang tak pernah layu. Mereka kini telah menjadi satu dengan kutukan tersebut, bagian dari sejarah hitam yang tidak akan pernah tertulis di buku manapun, menunggu dengan sabar di balik lapisan tanah bagi siapapun yang cukup bodoh untuk menggali kembali rahasia yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Di dunia atas, di dimensi manusia yang kini terasa sangat jauh, garis polisi kuning melingkari area yang dulunya adalah rumah hangat keluarga tersebut. Namun, para detektif dan tim forensik yang datang hanya menemukan kebingungan yang mencekam. Tidak ada tanda-tanda perusakan, tidak ada sisa perjuangan fisik.
hanya sebuah lubang besar di tengah ruang tamu yang seolah-olah telah mengisap seluruh bangunan ke dalam perut bumi. Orang-orang yang melintas di depan reruntuhan itu mengaku mendengar suara ketukan ritmis dari bawah tanah. Suara yang terdengar seperti 22 ketukan pintu yang tak pernah selesai. Senter petugas seringkali mati mendadak saat diarahkan ke dalam lubang gelap itu, dan rekaman kamera CCTV hanya menunjukkan distorsi statis yang sesekali membentuk bayangan tinggi tanpa kepala yang berdiri di antara kabut tipis. Sinyal misteri yang mereka tinggalkan kini menjadi legenda urban yang paling ditakuti di internet. Orang-orang mulai menyadari bahwa video terakhir mereka bukanlah sekadar konten, melainkan rekaman detik-detik terakhir sebelum realitas mereka robek. Di sekitar gundukan tanah yang tersisa, pohon Kamboja tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Bunganya berwarna merah pekat seperti darah dan tidak pernah layu meski musim berganti. Para tetangga mulai meninggalkan lingkungan tersebut satu persatu karena setiap malam Selasa Kliwon, mereka melihat bayangan seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak kecil berdiri mematung di jendela rumah yang sudah tidak Ada lagi, wajah mereka rata dan kulit mereka berkilau seperti perunggu berkarat di bawah cahaya bulan. Kesadaran kolektif warga sekitar mulai memahami bahwa tempat itu telah menjadi titik mati di peta. Sebuah portal terbuka yang terus memancarkan frekuensi dingin yang menyiksa siapapun yang memiliki intuisi tajam. Tanah di sana kini dianggap beracun, bukan karena zat kimia, melainkan karena ia mengandung memori penderitaan yang begitu pekat hingga bisa membuat seseorang kehilangan kewarasan hanya dengan menginjaknya. Sang prajurit tanpa kepala telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, menggunakan sisa-sisa energi keluarga tersebut untuk memperkuat jangkar gaibnya di dunia manusia, menunggu dengan sabar korban berikutnya yang akan terpikat oleh kilauan koin emas yang sengaja ia munculkan kembali di permukaan tanah sebagai umpan maut yang tak terelakkan. Kini, kisah ini mencapai titik akhirnya, atau mungkin justru baru saja memulai siklusnya yang baru. Apa yang kita pelajari dari tragedi keluarga ini bukan sekedar tentang bahaya menggali makam kuno, melainkan tentang batas tipis antara rasa penasaran dan keserakahan yang membutakan nurani manusia. Di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali menganggap remeh peringatan para leluhur, menganggap mitos hanyalah dongeng pengantar tidur, tanpa menyadari bahwa ada entitas yang telah hidup jauh sebelum peradaban kita ada, dan mereka tidak mengenal kata ampun bagi siapapun yang melanggar batas wilayah mereka. Sang prajurit tanpa kepala, sang penjaga tindih, kini kembali tenang di kedalaman tanah merah. Namun ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki pasukan baru, sebuah keluarga yang kini abadi dalam penderitaan batu, yang akan memastikan bahwa rahasia makam itu tetap terjaga, dengan nyawa sebagai taruhannya. Jika suatu saat Anda berjalan di hutan yang sunyi, atau melewati pemakaman yang nisan-nisannya telah hancur dimakan usia, dan Anda melihat sesuatu yang berkilau di antara akar pohon beringin, sebuah koin emas yang tampak baru meskipun berada di tanah yang busuk, saya mohon, jangan pernah berhenti. Jangan pernah menoleh, dan jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Kilauan itu bukan keberuntungan, melainkan umpan yang sengaja diletakkan oleh tangan-tangan perunggu yang haus akan teman baru di dalam kegelapan. Sinyal misteri malam ini berakhir di sini. Namun frekuensi terornya Akan tetap bergetar di telinga Anda setiap kali malam tiba, dan suhu ruangan Anda menurun secara tidak wajar. Ingatlah, rumah Anda adalah benteng Anda, namun sebuah benda kecil yang salah bisa mengubah benteng itu menjadi penjara tanpa pintu. Jagalah langkah Anda, jagalah pikiran Anda, dan yang paling penting, jagalah apa yang Anda bawa pulang dari tempat-tempat yang tidak seharusnya Anda kunjungi. Saya, nama host, terima kasih telah menyaksikan perjalanan mencekam ini hingga akhir. Tetaplah waspada, karena di balik setiap bayangan, mungkin ada sesuatu yang sedang menunggu Anda untuk melakukan satu kesalahan kecil. Selamat malam, dan semoga Anda tidak pernah menemukan koin itu dalam mimpi buruk Anda.